Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. CEO Inter Milan, BP Marotta mengkonfirmasi bahwa dirinya telah berbicara dengan Milan Skriniar soal masa depannya di klub setelah Nerazzurri gagal merekrut Gleison Bremer dari Torino. Kegagalan Inter memboyong Bremer membuat penjualan Milan Skriniar di bursa transfer musim panas 2022 ini tersendat. Oleh karena itu, situasi Skriniar sekarang menjadi tidak jelas, apakah dipertahankan atau tetap dijual ke klub raksasa Prancis, Paris Saint-Germain. Sejumlah wartawan pun menyerbu Marotta untuk dimintai penjelasan terkait situasi bek Slovakia tersebut. Seperti dilansir FC Internews, Marotta ditanya tentang apakah Milan Skriniar akan bertahan setelah Inter gagal mendapatkan tanda tangan Gleison Bremer. Marotta menjawab singkat yang menyiratkan kalau dia telah membahas terkait topik tersebut dengan sang pemain, saya sudah berbicara dengannya. Skriniar sejatinya lebih memprioritaskan untuk bertahan di Giuseppe Meazza, jika dilihat dari saga transfernya sejauh ini, di mana Skriniar sama sekali tak menunjukkan gelagat untuk mau angkat kaki dari Inter. Marotta kemudian ditanya tentang minat Inter untuk merekrut bek Fiorentina, Nikola Milenkovic. Marotta mengatakan bahwa akan pembicaraan untuknya segera, kami akan segera membahasnya. Presiden Inter Steven Zhang akan mengambil keputusan akhir tentang apakah Inter akan mengejar kesepakatan untuk Nikola Milenkovic dari Fiorentina atau tidak dalam beberapa minggu mendatang, hal ini menurut laporan media Italia. Seperti yang telah dilaporkan oleh Sky Sport 24 melalui FC Internews, Zhang adalah sosok utama yang memutuskan apakah Inter akan mengeluarkan uang untuk Nikola Milenkovic musim panas ini daripada CEO BP Marotta. Sekarang, sepertinya Milan Skriniar akan tetap di klub. Nikola Milenkovic hanya akan bergabung sebagai pemain cadangan untuk dirotasi dengan 3 bek utama. Inter sekarang tampaknya lebih tertarik pada opsi yang lebih murah dan lebih mudah untuk memberikan kedalaman skuad di lini pertahanan, tetapi semua keputusan saat ini mutlak dipegang oleh Steven Zhang. Pemain seperti Mattia Vitti dari Empoli dan Pablo Mari dari Arsenal saat ini juga dikaitkan dengan Inter Milan. Duo penyerang Inter Milan, Edin Dzeko dan Joaquin Correa bertekad memberikan kontribusi yang lebih besar bagi Nerazzurri pada musim depan setelah nyaris dilepas pada musim panas ini. Baik Dzeko maupun Correa memang santer dikabarkan bakal dilepas demi menyediakan ruang yang maksimal pada Paulo Dybala. Akan tetapi faktanya hingga saat ini tak satu pun dari keduanya hengkang dari klub, dan Dybala pun pada akhirnya memilih AS Roma sebagai pelabuhan barunya setelah lama menunggu Inter merampungkan transfernya. Seperti dilansir La Gazzetta dello Sport, kedua striker tersebut sepenuhnya sadar bahwa mereka akan menjadi pelapis bagi Lautaro Martinez dan Romelu Lukaku musim depan. Akan tetapi, mereka siap membuktikan kalau mereka mampu tampil efektif kapanpun dipanggil pelatih. Joaquin Correa secara khusus berambisi untuk mencetak lebih banyak gol pada musim depan. Di sepanjang musim lalu striker Argentina itu hanya berhasil menorehkan 6 gol. Sebagaimana diketahui, Correa kerap dibekap cedera pada musim 2021-2022 kemarin, yang membuatnya kesulitan untuk memberikan dampak yang diharapkan. Kendati demikian, grafik performanya semakin meningkat di penghujung musim dan akan berlanjut pada musim depan. Lorenzo Pirola siap menandatangani perpanjangan kontrak dengan Inter Milan sebelum dipinjamkan ke Salernitana pada bursa transfer musim panas 2022 ini. Sebagaimana dilansir Sky Sport Italia, bek muda berkebangsaan Italia ini ingin berkomitmen untuk terus menjadi bagian Inter dengan menyepakati pembaruan kontraknya sebelum ia pindah ke wilayah selatan Italia, Salerno. Dia akan menekan perpanjangan kontraknya dengan Nerazzurri hingga 2027 mendatang, baru kemudian dipinjamkan ke Salernitana, yang nyaris tergelincir ke Serie B pada musim lalu. Klub berjuluk Granata tersebut akan memiliki opsi untuk membuat kesepakatan Pirola menjadi permanen dengan biaya transfer yang telah disepakati, sementara Inter juga menyertakan klausul pembelian kembali di masa depan. Perpanjangan kontrak sang pemain sedang dikerjakan, sehingga kepindahannya ke Salernitana akan rampung dalam beberapa hari ke depan. Sebelumnya Pirola menghabiskan selama 2 musim terakhir membela Monza dengan status pinjaman, di mana ia membantu tim Lombardia tersebut mengamankan tiket promosi ke Serie A. Setelah berhasil merebut Gleison Bremer, Juventus kini mencoba mengganggu Inter lagi untuk mendapatkan tanda tangan bek Fiorentina, Nikola Milenkovic. Sebagaimana diketahui, Inter gagal mengamankan jasa Bremer dari Torino. Pemain belakang asal Brasil tersebut memilih pindah ke Juventus.
Setelah gagal mendapatkan Bremer, Inter harus mencari bek tengah baru di tempat lain. Nerazzurri wajib menambah amunisi untuk memperkuat pos pertahanan yang ditinggalkan Andrea Ranocchia dan Aleksandar Kolarov. Nama yang sedang dibidik Inter adalah Milenkovic. Bahkan, sejumlah media Italia mengklaim kalau Inter sudah melakukan pembicaraan dengan klubnya, Fiorentina. Namun, upaya Inter kali ini kembali diganggu Juventus, yang juga berniat merekrut bek asal Serbia tersebut meski telah mendapatkan Bremer di musim panas 2022 ini. Kedua tim pun kembali terlibat pertempuran untuk berebut Nikola Milenkovic, terlebih lagi Direktur Fiorentina, Joe Barone mengakui kalau dirinya tidak dapat menjamin bek itu akan bertahan. Seperti yang dilansir Football Italia, bahwa Juventus belum selesai berburu bek tengah baru. Bianconeri juga mengincar tanda tangan Nikola Milenkovic dan siap bersaing dengan Inter Milan. Juve memang membutuhkan 2 bek baru di musim panas ini. Selain hengkangnya De Ligt, ada 1 bek lagi yang pergi, yakni Giorgio Chiellini. General Majer Fiorentina Joe Barone mengatakan bahwa mereka ingin mempertahankan target Inter Nikola Milenkovic di klub musim panas ini. Berbicara selama wawancara dengan TMW, Joe Barone tidak membantah fakta bahwa La Viola ingin mempertahankan Nikola Milenkovic dan mereka akan mencoba menawarinya kontrak baru. Inter dikabarkan belum melakukan langkah lanjutan untuk pemain Serbia itu karena mereka masih memikirkan biaya 15 juta euro untuk seorang pemain yang diprioritaskan untuk cadangan, bukan pemain starter dikarenakan Milan Skriniar tampaknya akan bertahan di klub. Camaso dan saya ingin Milenkovic bertahan, kami adalah grup yang bagus. Tapi itu tidak akan mudah, kita akan lihat apa yang terjadi jika seseorang datang dan mengatakan bahwa mereka tertarik padanya. Kami ingin dia bertahan. Semakin banyak hari berlalu semakin baik, tetapi saya tidak bisa memberikan jaminan apapun. Ujar Joe Barone. Ada opsi lain yang sedang dipikirkan Inter sebagai alternatif seperti Manuel Akanji. Atau mereka dapat mencari pemain yang lebih muda dengan biaya lebih murah seperti Mattia Vitti dari Empoli atau dari Pablo Mari dari Arsenal. Prioritas utama Inter sekarang adalah kontrak baru untuk Milan Skriniar dan akan ada pertemuan dalam beberapa hari mendatang untuk menemukan kesepakatan, menurut laporan di media Italia. Seperti yang telah dilansir Sky Sport malam ini di Italia, via FC Inter 1908, Nerazzurri sekarang berupaya agar Milan Skriniar menandatangani kontrak baru karena jelas mereka tidak akan menjualnya karena telah gagal mendapatkan Gleisen Bremer yang telah memutuskan pindah ke Juventus. Awalnya bek Slovakia itu tampaknya akan pindah ke Paris Saint-Germain dan Gleisen Bremer bergabung dengan Inter sebagai penggantinya, tetapi pemain Brasil itu telah bergabung dengan Juventus dan PSG juga tidak mau membayar biaya 70 juta euro untuk Milan Skriniar. Akan ada pertemuan antara agen dan klub dalam beberapa hari mendatang untuk mencoba dan membicarakan kesepakatan. Sang pemain mungkin saja akan meminta kenaikan gaji setelah peristiwa akhir-akhir ini. Bek sayap Inter Milan, Dalbert telah menjalani operasi kemarin, tanggal 20 Juli tahun 2022. Operasi tersebut harus dijalaninya setelah mengalami cedera lutut serius. Operasinya pun berjalan dengan lancar. Namun sayangnya, pemain berusia 28 tahun itu harus menepi dari lapangan hijau paling tidak hingga Januari tahun 2023 mendatang. Sebagaimana dilansir Tuttosport, bahwa Dalbert harus menjalani operasi setelah mengalami cedera ligamen anterior saat berlatih secara individu di negaranya, Brasil. Dia awalnya akan dijual oleh Inter pada musim panas 2022 ini karena tidak masuk dalam rencana pelatih Simone Inzaghi setelah menghabiskan 3 musim terakhir dengan status pinjaman di tim lain. Akibat cedera tersebut tentunya menutup kemungkinan penjualannya di musim panas ini, yang berarti Nerazzurri harus tetap membayar gajinya. Dia pun harus tetap di klub demi pemulihan kondisinya sebelum akhirnya dijual pada Mercato Januari mendatang.